Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang HPS Unstoppable. SBM sukses bahagia mulia. Yes, bahagia. Kita ngobrol-ngobrol dengan Kang Yusuf nih ya. Jadi konsepnya ini 4TAT ya. 4TAT itu tahsin, terjemah, tahfidz. Kita datang. Tahsir, amalkan, Ini Bu. tablik. Oke. Waalaikumsalam. Kurang. Satu di. Hah? Ada satu gitu. Pribadi Pak. Oh, enggak. Dua gelas. Oh 2 gelas. Nah ini pakai Satu lagi berarti. Satu lagi. Ininya? Kurang nggak uangnya? Udah dipakai ininya, biar nggak kotor, nggak ngotori masjid. Oh ini 2 gelas, biasanya saya tuh 2 tapi gelasnya 1. Biasanya gitu pesannya. Oke ya, balik lagi. Ini nanti layanin itu lagi tuh. Berarti Ya, ini pertanyaan dikeluarin pikirannya, jangan sok apa yang ini penasaran apa yang penasaran yang di ayat Fatir 29 itu ada sesuatu yang 3. Membaca kitab Allah atau membaca Al-Quran, sedang menegakkan sholat dengan mendirikan sholat, itu kan sama apa enggak ini? melaksanakan sholat dengan mendirikan sholat. Mendirikan. Kalau melaksanakan sholat tuh dari Allahu Akbar sampai salam itu namanya melaksanakan sholat. Ya, Tapi kalau mendirikan sholat di samping melaksanakan sholat, dia selalu berusaha menjalankan apa yang ada di dalam sholat. Di dalam sholat itu kan Al-Quran. ya, Artinya melaksanakan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran dan apa yang dilarang di dalam Al-Quran. Salah satu contoh itu, makanlah kamu yang halal, thayyiban, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Gitu ya. Nah itu menurut Zaidul Akbar tuh siapa namanya, dokter yang jadi yang dimaksud dengan janganlah kamu mengikuti langkah setan dalam hal makan dan minum adalah kalau makan itu sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Nah kalau keinginan itu ngelajur nafsu gitu, banyak gitu di luar ini. Kan konsep makan Nabi itu kan berhenti sebelum kenyang, baru makan setelah lapar. Itu. Apa aja di dalam sholat tuh? ya. Dan ini menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya secara semenyuhi atau terang-terangan. Iya. Nah, maksud menafkahkan rezeki ini kepada orang yang tepat, apa kemana Bebas masjid, kalau infak tuh. apa ke Bebas. mana gitu. Jadi yang diberikan itu harta. Yang kedua untuk apa saja, itu namanya infak. Bisa ke masjid, bisa ke orang. Yang Gitu penting, kalau infak. yang penting ikhlas ya. Memberi. Cuman yang takutnya kan menginfakkan kepada yang salah. Nah itu perlu dilihat. Oh, ya. Takutnya itu orang yang pengemis kan rata-rata Nah itu aya nu untuk 200 teh cenah keur pailit. Waduh, teu pailitna sabaraha. itu rata-rata tuh pas saya juga Makanya waktu harus lihat-lihat. iya waktu dialog sama pengemis yang pura-pura itu bawa rongsok, padahal sih karung beras kan beratnya nggak seberapa. Cuman botol aku aja berapa biji kan enteng.
banyak yang ngasih dari mobil-mobil tuh 200. Itu 3 jam aja dia dapat 1.700.000. 2 jam. Gimana ini? Satu hari. Nah itu kan Bawa apa? Pura-pura apa dia? bawa rongsok. Berasnya yang 25 kilo tuh karungnya. Oh, Cuman isinya kan aqua, beberapa biji. Botol aqua yang kecil. ada isinya akuanya gitu. Iya ada. Terus maksudnya kok bisa diberi banyak itu gimana? Ya sambil dia jalan menyusuri jalan kan bawa apa mobil-mobil pada berhenti. Langsung Kasihan sama keluar, dia. ya. Langsung keluarin duitnya 200 ke dia. 200. Kok bisa gitu gede? Apa sih ininya, motifnya orangnya yang ngasih? Ya. Ya. Makasih Bu ya. Ya, taruh sini aja Pak. Iya. Kurang enggak uangnya? Sampai Desember? Masih ada. Heeh. Nanti dijumlahin dikit. Iya, santai aja ya dari di sini. Tuh maksud saya tuh gini gitu. Jadi ketika kita menginfakkan kepada orang yang ya salah gitu tuh takutnya tuh. Ya, harus dilihat lah. Jadi ayat di sini kan berarti kan ada 3 perintah. Satu membaca Al-Quran, 2 menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki. Nah dari situlah yang kita harus paham, sehingga apa yang difirmankan sama Allah kita kan paham. Nah ini di sini ada terjemahnya. Nah sedangkan tafsirnya gimana tafsirnya? Tafsir ya, untuk nafs. Iya, jadi baca Quran itu kan turunnya di Arab, yang ngerti bahasa Arab. Nah untuk Indonesia tuh harus tahu artinya gitu maksudnya baca Qurannya. Tidak kan banyak orang yang hanya baca gitu ya, sehari bisa tamat Quran. Benar, tapi tidak berbekas terhadap isi otaknya. Kalau orang Arab kan sehari-hari bahasa Arab. Itu. Nah Quran itu kan petunjuk apa saja. Berkomunikasi, berbisnis, pokoknya semua aspek kehidupan itu petunjuknya ada di Quran. Makanya hudalil muttaqin hudalinas, Quran itu petunjuk bagi orang takwa, bagi manusia. Ilmu dunia itu meneliti tuh, lihat dulu di Qurannya ada enggak, baru dia neliti. Itu. Iya. Nah makanya nanti dijelasin itu apa sih hubungannya bisnis tidak bangkrut? Ya itu kan 3 hal. Apa pengaruhnya baca Quran terhadap bisnisnya bagus kan? Tidak bangkrut kan itu isinya tuh. Iya. Kemudian mendirikan sholat tidak bangkrut, infak tidak bangkrut gitu ya. Ya orang kan kalau selalu berinfak pasti punya duit kan? Iya. Nah ketika dia semangat itu bagus tuh ada seseorang yang datang ke pengusaha yang dermawan. Ibu katanya terkenal kaya raya dan dermawan. Gimana bisa begitu? Jarang. Loh saya nggak pernah dikasihin sama orang tuh. Saya dititipin uang saya ke yatim piatu, ke masjid apa. Nanti kalau saya meninggal tuh itu jadi amal saya gitu. Diambil lagi dalam bentuk pahala gitu ya. Itu. Bagus itu. Itu. Nah kalau punya pemikiran di itu tidak akan pedit karena punya keyakinan nanti kembali lagi di akhirat dalam bentuk pahala masuk surga gitulah bahasa sederhananya. Iya. Gitu. Itu mas. Eta kopina bisa rek di minum heula. Iya. Berarti tafsir sama dengan siratnya, mensirat. Sirat. Ayat sama apa enggak? Sirat itu apa? Jadi kan ada ayat, ada sirat. Mensirat. Ayat jelas. Tersurat tersirat meren. Hah? Iya. Hah? Ya, tersirat itu sama dengan enggak tafsir bukan? Bukan. Kalau tersirat tuh tidak ada di dalam tulisan tapi di dalamnya. Kalau tulisan nih ngopi, ya singkatan dari
ngobrol peningkatan income. Itu tersuratnya ini ngobrol. Nah, tersiratnya tuh income tuh bagaimana uraiannya gitu. Nah, itu Isinya. Tersirat. isinya Isi dan bukan sirat, tersirat meren. tersirat. Sirat naon. Jadi bukan Lain lagi. Ini apa namanya? Tafsir ya, bukannya. Bukan. Sirat ya, tafsir ya. Nah, ini kan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia kan tafsir itu ada di sini kan. Tuh, tafsir. Tafsir artinya keterangan atau penjelasan tentang ayat Al-Quran agar maksudnya lebih mudah dipahami. Iya, dipahami tafsir. Penjelasan lebih detail gitu tafsir. Ya. Kalau terjemahan itu sesuai dengan kata-kata yang tersurat. Iya. Artinya. Tersurat. Iya, tersurat. Itu kan terjemahannya itu ada perkata dulu. Nanti kalau dalam bentuk satu kalimat, satu ayat, ada yang dirubah, ada yang disempurnakan. Misalnya kum di situ kalian ya. Tapi kalau diterjemahkan satu ayat itu tidak jadi kamu gitu. Penghalusan bahasa namanya. Iya. Nah, itu teh mungkin muncul nya dina ieu. Dina beneran rekaman pertanyaan-pertanyaan tadi itu. Iya. Jadi yang tadinya dikiranya sama, tapi ternyata berbeda. Antara tersirat sama tafsir. Dikira saya sama tadinya. Antara tafsir dengan tersirat. Karena namanya tersirat itu kan dari kata-kata tersurat dan tersirat. Gitu. Kalau tersurat itu ini yang tadi itu. Kalau tersirat itu apa namanya, isi daripada tulisan itu apa di dalamnya gitu. Itu namanya tersirat. Bukan sirat, tersirat. Apalagi? Ya, itu aja. HPS. Oke ya, sok dimulai ini bisa rekaman. Kamera. Mana? Tah eta nu beureum. Tah, tah.